Renungan Harian Katolik, Selasa, 23 September 2025. Persaudaraan dalam iman. Tetapi ia menjawab mereka, "Ibuku dan saudara-saudaraku ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya." Lukas bab 8 ayat 21. Saudara-saudara, kita dapat membayangkan bagaimana reaksi Maria dan saudara-saudara Yesus yang datang dari Nazaret mendengarkan kata-kata Yesus. "Ibuku dan saudara-saudaraku ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya." Kata-kata Yesus ini bukan sebuah perendahan dan penolakan terhadap Maria dan saudara-saudaranya, melainkan sebuah keterbukaan bahwa kriteria saudara tidak lagi dibatasi oleh hubungan darah atau keturunan, tetapi oleh kesatuan dengan Bapa. Tuhan Yesus mengejar para murid-Nya bagaimana mereka harus membangun persaudaraan dalam iman. Persaudaraan yang dihayati para murid-Nya harus melampaui batas-batas manusiawi. Mereka hendaknya bersaudara tidak hanya dengan mereka yang sedarah, melainkan dengan semua orang yang sama-sama mau mendengarkan dan melaksanakan firman Allah. Yang menjadi dasar persaudaraan mereka adalah Yesus dan kehendak Allah. Siapapun yang mau mendengarkan dan melaksanakan firman Allah, itulah saudara mereka. Hari ini kita diajak Yesus untuk membangun persaudaraan dalam iman kita. Kita membangun persaudaraan yang inklusif dalam iman. Janganlah bersaudara hanya dengan mereka yang sehati dan sepikiran dengan kita, melainkan dengan siapapun yang punya kemauan baik untuk melakukan kehendak Allah. Orang Kristiani harus menjadi suatu persekutuan yang terbuka terhadap siapapun. Hanya dengan demikianlah hidup kita akan menjadi tanda kehadiran Allah yang menyelamatkan. Ajaran yang disampaikan Yesus ini merupakan bukti dari kesungguhannya untuk menghadirkan kedamaian di dunia. Dengan menekankan peran kita sebagai saudara dalam iman, Yesus mau membawa kita pada pengalaman akan iman yang utuh, tidak terpecah. Utuh dalam arti mampu melakukan apa yang telah kita dengarkan, yakni ajaran cinta kasih yang ditawarkan oleh Yesus. Pernyataan yang diungkapkan oleh Yesus dalam Injil hari ini sedikit menghenyakkan hati. Bagaimana mungkin Ibu Yesus yang datang jauh-jauh bersama saudara-saudaranya sepertinya ditolak oleh Yesus dengan mengatakan, "Ibuku dan saudara-saudaraku ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya." Maksud dan tujuan Yesus mengatakan hal itu ternyata bukan untuk menolak ibu dan saudara-saudaranya yang datang jauh-jauh menemui Dia, melainkan Yesus mau menggarisbawahi bahwa yang dimaksud saudara adalah saudara dalam iman, bukan hanya terfokus pada saudara dalam daging dan darah, tetapi kekerabatan rohani dalam tingkat yang lebih tinggi, yaitu keluarga Allah. Yesus menyebut orang-orang yang mendengarkan sabda Allah dan melaksanakannya sebagai ibu dan saudara-saudaranya. Ini tidak membuat Yesus mengabaikan saudara-saudaranya atau bahkan ibunya dapat jadi. Justru Yesus menyampaikan sabda ini karena Ia sendiri mendengarkan cerita masa kecilnya. Ketika malaikat Tuhan mengunjungi ibunya Maria, menjawab kabar sukacita malaikat
dengan berkata, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataan." Maria menerima sabda Allah dan melaksanakannya. Dari sini, kita melihat bahwa Yesus menjadikan Bunda Maria, ibunya, sebagai teladan agung bagi para pengikutnya. Kita tentu tidak meragukan cinta Yesus bagi Maria, ibunya. Di salib, Yesus mengetahui bahwa ibunya ditinggalkan sendirian, maka dia menyerahkan ibunya kepada murid yang dicintainya. Yesus sama sekali tidak mengingkari pentingnya perasaan kekeluargaan, namun dia mengajak kita semua untuk menjadi anggota dalam keluarga besar Allah dengan melakukan apa yang diperintahkannya. Tuhan Allah kami, jadikanlah kami pelaku sabda-Mu agar kami layak menjadi anggota keluarga kudus-Mu. Demikian renungan hari ini. Selamat beraktivitas. Semoga semuanya lancar, sukses, serta selamat. Tuhan memberkati.